3 bulan pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya melakukan sidang perdana dengan 5 orang terdakwa, termasuk 3 petugas polisi dan 1 petugas keamanan serta seorang penyelenggara pertandingan. Dan malam ini kami akan berbincang dengan anggota tim hukum gabungan Aremania, Anjar Nawan Yuski. Halo, selamat malam Mas Anjar, apa kabar Mas Anjar? Selamat malam Mas Iqbal, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Mas Anjar. Dalam sidang perdana kasus ini sempat ada informasi terkait protes yang dilayangkan oleh tim Anda terkait dengan persidangan yang berlaku pada hari ini, terkait juga dengan apa yang terjadi di mana mereka ataupun tim Anda begitu menyebut bahwa ada unsur kepolisian aktif dari kuasa hukum terdakwa ini. Sementara mereka juga menyebut bahwa mereka sendiri sudah mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Respon Anda seperti apa? Yang kami jadikan catatan terkait dengan perjalanan sidang saat ini atau hari ini. Yang pertama adalah tentang secara teknis sidang perkara pidana, ya, kecuali dalam hal itu perkara asusila atau yang melibatkan anak atau yang berurusan dengan keamanan atau rahasia negara, itu kan harus dibuka untuk umum ya, sesuai dengan ketentuan di pasal 153 ayat 3 KUHP ya, yaitu sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, tapi yang terakhir kami ketahui ada surat edaran dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya yang pada intinya ada pembatasan di sana begitu. Nah, pembatasan itu kami bisa memaklumi manakala alasannya adalah keterbatasan ruangan gitu. Karena ruangan sidang tidak mencukupi, sementara pihak yang berkepentingan dengan perkara ini kan setidaknya ada 135 dari keluarga korban meninggal dunia dan juga ada sekitar 700 dari penyintas atau korban selamat ya dari tragedi Kanjuruhan yang mereka sebenarnya berhak tahu dan mereka ingin tahu berlangsungnya atau jalannya proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya ini. Nah, ini sebenarnya kami sayangkan ya. Di tengah keterbatasan itu harusnya ada solusi ya yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya melalui majelis hakim pemeriksa perkara, yaitu dengan cara memperbolehkan persidangan itu disiarkan kepada publik, dibuka seluas-luasnya kepada publik melalui siaran langsung yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan media. Tapi yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya ini kan kawan-kawan media dilarang untuk menyiarkan secara langsung. Ya, sementara karena keterbatasan jarak, karena keterbatasan tempat, para keluarga korban pun akhirnya hanya bisa datang dalam jumlah yang sangat kecil, dalam hal ini perwakilan saja begitu di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat tadi kami menghadiri persidangan, memang betul 3 terdakwa dari pihak Polri itu penasihat hukumnya atau penasihat hukumnya itu gabungan. Ada beberapa di antaranya yang memang adalah advokat selaku penasihat hukum dan juga ada beberapa di antaranya yang kami ketahui adalah anggota polisi aktif yang berdinas pada bidang hukum Polda Jawa Timur gitu. Nah, kalau kita lihat secara normatif ya, memang sesuai susunan organisasi dan tata kerja di Polri, khususnya di Polda Jawa Timur, memang ada kewenangan dari bidang hukum Polda Jawa Timur gitu. Tapi sebenarnya dalam perkara ini, apalagi perkara ini sensitif melibatkan kepolisian begitu, harusnya ada dimensi yang lebih luas, dimensi yang lebih tinggi daripada hanya sekedar formalitas aturan, yaitu adalah dimensi etik ya. Pertanyaannya adalah etis atau tidak begitu. Ini kan pada akhirnya terkesan terdakwa yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana, ini mereka masih dibela oleh institusinya kan begitu. Nah, ini tentu sedikit banyak menimbulkan rasa dugaan ya, atau spekulasi begitu di benak para korban, karena kita ketahui apa, dalam perkara etik yang ada di proses Jawa Timur, mereka belum disanksi dengan alasan menunggu vonis pengadilan negeri. Artinya polisi pun atau Polri pun tidak punya langkah tegas atau tindakan tegas kepada anggotanya yang melanggar proses etik begitu. Nah, ditambah lagi sekarang ketika sudah menginjak proses persidangan pidana, ternyata mereka masih dibela oleh institusi. Nah, ini yang sangat kami sayangkan begitu. Lalu selanjutnya apa yang akan dilakukan TGA sendiri, mengingat bahwa mereka juga dikatakan sudah mendapatkan izin dari pengadilan. Lalu apa yang akan dilakukan TGA sendiri ke depannya? Ya,
tentu nanti kami sebatas bisa menyampaikan kepada jaksa penuntut umum. Karena yang menjadi pihak berperkara di ruang persidangan ini kan ada 3 pihak ya. Yang pertama adalah jaksa penuntut umum, ada majelis hakim, dan juga ada terdakwa bersama penasihat hukumnya. Tentu kami meskipun pegang surat kuasa dari para korban, kami kan punya keterbatasan, kami hanya hadir memantau sebagai pengunjung di sana. Nah tentu rencananya nanti kami akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar ke depan yang pertama mengusulkan agar sidang ini bisa diakses publik seluas-luasnya. Artinya perlu ditinjau ulang keputusan pembatasan penyiaran secara langsung ini, karena publik berhak tahu kasus ini kan menyita perhatian publik begitu. Banyak yang menantikan bagaimana jadi persidangan ini. Kalau kita bicara di Indonesia, banyak perkara pidana ya yang selama ini ternyata bisa disiarkan maksud saya secara langsung. Taruhlah perkara kopi sianida, yang terbaru ini juga ada perkara Duren 3, Pak FS itu, semua bisa disiarkan secara langsung sehingga ada keterbukaan, dan pada akhirnya inilah ruang publik untuk ikut mengawasi dan memastikan peradilan berjalan secara fair, objektif, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik, Mas Kita Anjar. perlu ingat Mas, perkara pidana ini kan mencari kebenaran material ya, sehingga semua wajib memastikan itu bisa dicapai nanti. Oke, Mas Anjar, tadi kan ada beberapa poin yang dibacakan oleh JPU terkait dengan dakwaan yang akan diberikan terhadap terdakwa ini. Lalu sejauh ini pandangan dari TGA sendiri ini seperti apa? Apakah cukup menerima apa yang sudah didakwakan terhadap terdakwa itu? Ya Mas Iqbal, sikap kami tetap konsisten. Dari awal kami menolak dan sebenarnya cukup kecewa ya ketika berkas perkara 6 tersangka yang pada akhirnya hanya bisa disidangkan 5, yang satu masih mandek di Polda Jatim, ini digulirkan begitu saja, yang saat ini disidangkan hanya dengan menerapkan pasal-pasal berkenaan dengan kelalaian, yaitu pasal 359 dan pasal 360 KUHP. Nah, padahal menurut kami ada yang jauh lebih tepat Mas, yaitu mereka khususnya oknum aparat yang menembakkan gas air mata ke arah tribun atau memberikan perintah tembakan gas air mata ke arah tribun ini dijerat dengan pasal-pasal berkenaan dengan kesengajaan, bisa jadi dengan pasal pembunuhan, bisa jadi dengan pasal penganiayaan, dan juga bisa jadi dengan pasal-pasal kekerasan terhadap anak, karena banyak korban kanjuran ini adalah anak di bawah umur. Tapi ternyata sampai perkara yang disidangkan, pasal-pasal itu pun tidak pernah diakomodir oleh penyidik dan juga jaksa penuntut umum kan begitu. Nah, tapi dengan demikian bukan berarti kekecewaan kami lantas kita membiarkan begitu saja persidangan ini berjalan. Kami tetap akan mengawal karena melalui persidangan ini nanti akan terungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi di Kanjuruhan. Siapa pihak-pihak yang sebenarnya harus ikut bertanggung jawab di perkara Kanjuruhan ini. Dan satu lagi Mas Iqbal, menarik di persidangan hari ini tadi, kelima terdakwa ini dihadirkan secara virtual atau secara daring. Ya, yang menarik seperti ini. Pada tempat yang sama di Pengadilan Negeri Surabaya, tadi ada sidang perkara pidana juga gitu, yang terdakwanya dihadirkan gitu. Nah, lantas ini menjadi pertanyaan juga kan di benak kami dan juga keluarga korban. Loh, bagaimana bisa ada perbedaan perlakuan ya? Di pengadilan yang sama perkara pidana, terdakwanya bisa dihadirkan secara langsung. Kenapa di perkara Kanjuruhan ini, yang ini perkara atensi publik ya, terdakwanya tidak dihadirkan secara langsung? Ini juga patut menjadi catatan dan pertanyaan kita bersama. Nah, harapan saya ke depan sebaiknya ini biarkan berjalan begitu saja lah. Artinya terbuka saja, dihadirkan saja. Kalau alasannya ini adalah pandemi, saya kira sidang online karena pandemi itu sudah lalu lah ya. Bahkan yang terakhir Presiden kita kan sudah mencabut 1 PPKM. Lantas atas alasan apa lagi persidangan ini harus digelar secara daring atau virtual itu Mas Iqbal. Baik Mas Anjar, terima kasih. Tentunya kita kawal bersama bagaimana nantinya jalannya sidang terkait dengan kasus Kanjuruhan ini. Terima kasih Mas Anjar Nawanyuski, anggota tim hukum gabungan Aremania. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Iqbal.